لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا محبة ومعرفتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا يدرس ويدرس في مسجد al-ikhlas وعلمهم التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini lihat ibu-ibu paling sibuk ya, paling banyak pahalanya. Yang sama-sama kita hormati Pak Edi, calon ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Begitu tadi ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penasehat, Bapak Haji Kusnaidi. Yang sama-sama yang saya hormati sahabat saya Pak Zelfi, sahabat seperjuangan di MAN 1 Kota Bekasi 2015 dan 2017 ya, 2 tahun di sana. Yang sama-sama kami hormati jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kelancaran untuk beribadah puasa. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin menyampaikan satu ayat karena melihat anak-anak kita sangat semangat untuk menghatamkan Al-Quran. Ada dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah." Tidak layak, tidak baik, tidak mungkin orang-orang kafir itu mengimarah, mentakmirkan masajidallah, masjid-masjid Allah. Orang kafir nggak mungkin meramaikan masjid-masjid Allah. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Lalu apa petugas atau tugas daripada takmir dan DKM? Nah, ini sedikit saja kami ingin membahas karena melihat suasana remaja kita sangat semangat. Kita tahu bahwa halo, ini musuhnya gorengan ini. Ini mas kalian, kita tahu bahwa dulu ya Ahok, tahu ya Ahok, mas kalian, dulu bangun masjid mewah, bagus, bersih, lebih bersih daripada masjid-masjid umumnya umat Islam. Nama masjidnya apa? Masjid Hadratus Syekh Hashim Asy'ari di Jakarta. Mewah, bersih. Tapi yang dikatakan Allah, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Gak mungkin orang kafir itu mengimarah, meramaikan masjidnya Allah. Gak mungkin. Jadi tugasnya kita, tugasnya DKM itu bukan bangun masjid, bukan mempercantik masjid, bukan membersihkan masjid, bukan itu. Karena orang musyrik itu udah jauh lebih bagus dibanding yang kita lakukan. Ya, masjid-masjid yang dibangun orang-orang kafir ketika Rasulullah datang membangun Masjid Quba itu lebih bagus. Masjidil Haram ya mas kalian. Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu hanya beralaskan tanah. Dindingnya apa? Kurma. Atasnya pelepah kurma. Maka orang-orang kafir Quraisy datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, lihat Masjidil Haram itu lebih bagus aku bangun, aku bersihkan dibandingkan masjidmu. Ya. Turunlah ayat tadi, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Bukan tugas DKM bangun masjid. Masjid itu milik Allah, wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, bukan milik DKM, bukan milik takmir. Lalu apa tugasnya takmir? Apa tugasnya DKM? Ini yang kita lakukan hari ini, menghatamkan Al-Quran. Gak mungkin orang kafir menghatamkan Al-Quran. Bangun masjid mungkin, tapi mengimarah,
melanggengkan masjid, meramaikan masjid itu harus dari kalangan umat Islam. Maka di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menjadi fokus takmir, fokus DKM. Yang pertama, aqamus shalah wa atuz zakah walam yahsya illallah. Yang pertama, aqamus shalah, mendirikan sholat. Gimana supaya masjid itu penuh? Itu tugas DKM. Gimana anak-anak muda itu datang ke masjid, datang ke mushola, itu baru tugas DKM. Bukan ngumpulin duit, bukan ngumpulin infak, bukan. Boleh ngumpulin infak, tapi infaknya untuk tadi, yuk, remaja ditraktir seminggu sekali, tapi harus datang ke masjid. Remaja undang ke masjid, makan bareng-bareng, ya. Itulah yang kemudian kalau kita lihat di YouTube, ya, ada masjid percontohan nasional. Tahu Pak? Masjid apa namanya? Masjid Al-Falah Sragen. Ya. Itu mereka sampai miliaran pemasukannya di mas kalian. Tetapi tetap aja minus. Kemarin kami bertemu dengan Pak Kusnadi. Di sini ada, ya. Penasihat kita juga sama Pak Kusnadi, ya. Jadi DKM Masjid Al-Falah itu namanya Pak Kusnadi. Beliau katakan kemarin itu Masjid Al-Falah itu minus 180 juta. Minus. Jadi bukan lagi 0 rupiah, bukan, tapi minus 180 juta. Padahal pemasukannya banyak mas kalian. Kenapa? Kita lihat masjidnya. Subuh ratusan yang berjamaah. Orang yang nggak bisa nyekolahin anaknya, bayar SPP, datang ke masjid, dibayarin sama masjid. Dan itu juga yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian, gitu. Itu yang pertama, jemaah sekalian. Aqamus shalah, gimana supaya jamaah itu bisa kumpul di masjid sholat. Yang kedua, wa atuz zakah, gimana supaya jamaah itu membayar zakat. Kalau udah seneng, hayya 'alas shalah, seneng sholat, yuk hayya 'alal falah. Kita sampaikan pada jamaah untuk bergembira. Caranya gimana? Datang ke masjid, fasilitasi, ya. Bukan datang ke masjid kemudian kita marahin, ya. Justru difasilitasi. Nah, itu sedikit saja mas kalian mengenai tugas DKM. Karena saya melihat alhamdulillah remajanya banyak. Tadi saya tanya ada 30 lebih. 30 itu yang menghatamkan Al-Quran. Belum lagi anak-anak yang di belakang sana. Masya Allah ini mas kalian. Itu tugas kita, tugas DKM. Gimana supaya jemaah masuk ke dalam masjid secara berbondong-bondong. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu motivasi dari Rasulullah supaya kita senantiasa bareng-bareng kayak begini. Dulu Rasulullah memotivasi sahabatnya. Hari ini saya motivasi jemaah sekalian, ya. Inginkah Bapak dan Ibu sekalian dipanjangkan usianya? Yang nggak jawab, nggak mau panjang, pengen cepat mati ini. Ya, coba saya ulangi lagi. Inginkah Bapak dan Ibu sekalian dipanjangkan usianya? Jawab semua ini, takut mati. Inginkah Bapak dan Ibu sekalian diluaskan rezekinya? Oh, jawab semua, takut melarat. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu mengatakan, man aroda ajib salahu fi rizkihi wa insya'allahu fi atharihi fal yasir rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka segeralah banyaklah silaturahmi. Itu kata Rasulullah. Maka ada penelitian di mas kalian, 70%, ini penelitian dulu di Amerika, 70% yang sosialisasinya bagus, sering keluar, ketemu sama tetangganya, ngobrol, tanya jawab, ya. Maka 70% usianya panjang, ya. Ini menandakan bahwa sabda Rasulullah SAW itu mukjizat ke depan, ya. Kita memang tidak tahu
umur kita, ajal kita nggak tahu. Tetapi dengan sabdanya Rasulullah, kita berdoa mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah panjangkan usia kita, Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, segala yang melekat dalam diri kita, baik itu rezeki, harta, ataupun kesehatan yang nggak bisa kita sentuh, itu semuanya selain daripada nikmat, itu juga adalah amanah. Selain nikmat juga amanah. Allah meletakkan dua mata kita, itu juga selain nikmat yang harus kita syukuri, itu juga sebagai amanat. Jadi ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama adalah nikmat, yang kedua amanah. Nikmat berarti kita harus bersyukur, amanah berarti kita harus mempergunakannya dengan baik, ya. Tuh jemaah sekalian. Maka ada ulama yang mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau itu hidup selamanya, ya. Bekerjalah untuk dunia kita. Ada yang berangkat pagi pulang malam, ada yang berangkat pagi belum ketemu matahari, pulang nggak ketemu juga. Ada yang berangkat pagi anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah dengan ibadahmu seakan-akan engkau akan mati besok, ya. Sekarang kalau kita dihadapkan, dokter kita mengatakan, Pak, besok Bapak pagi didiagnosa akan wafat, umur Bapak tinggal sehari, ya. Kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Kerja terus atau ibadah? Nah, ulama ini ingin mengatakan bahwa walaupun kita seakan-akan hidup selamanya, panjang usia kita, tetapi ulama ini mengatakan ibadahlah, karena besok kamu akan mati. Maka dahului ibadah. Bekerja bisa kita tunda, tapi ibadah nggak bisa kita tunda. Sholat nggak bisa kita tunda-tunda. Zakat nggak bisa ditunda-tunda. Kalau sudah nisab, sudah haul, wajib dizakati. Itu jemaah sekalian. Oleh sebab itu, selain nikmat, maka amanah yang Allah berikan kepada kita, kita harus lakukan dengan baik. Sehingga para ulama mengatakan taat, taat itu adalah luzumut taatillah. Taat itu dan bersyukur itu dua hal yang berbarengan, yaitu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang namanya taat. Jadi orang bilang bertakwalah berarti luzumut taatillah, istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat yang sering kita baca, jemaah sekalian, coba dibaca sama-sama. Pengen dengar suaranya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Oke. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Berarti Allah mewajibkan puasa ini atau ibadah ini kepada umat-umat sebelumnya. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau kita tarik mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diciptakan Allah, kemudian diberikan taklif, beban untuk berdakwah. Sehingga Nabi Adam alaihissalam itu berdakwah kepada umatnya untuk sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Sehingga Nabi Adam dan umatnya bersujud kepada Allah. Kemudian datanglah nabi-nabi setelahnya. Datanglah Nabi Idris alaihissalam, terkena taklif juga, beban. Bebannya apa? Berdakwah. Supaya Nabi Idris bersama umatnya sujud kepada Allah. Dan Nabi Idris bersama umatnya sujud kepada Allah. Tidak sujud kepada Nabi Idris alaihissalam.
Demikian pula terus nabi-nabi setelahnya. Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam terkena taklif, beban untuk apa? Berdakwah supaya umatnya sujud kepada Allah. Dan Nabi Isa bersama umatnya sujud kepada Allah, tidak sujud kepada Nabi Isa alaihissalam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya pun sujud kepada Allah, bukan sujud kepada nabinya. Sehingga yang diajarkan oleh para nabi itu satu syariat tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih ada waktu nggak? Sampai jam berapa ini? Masih ya? Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa syariat tauhid mulai dari Nabi Adam dan seterusnya sampai Nabi Muhammad itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, satu. Tidak ada yang kemudian menyembah nabinya. Semuanya umatnya dan nabinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam Al-Quran itu bisa kita bayangkan, bisa kita kiaskan jemaah sekalian. Sekarang kalau ada dari jemaah sekalian diberi satu tiket, ya, diberi satu tiket untuk pergi ke Australia misalnya, contoh, tanpa dibekali alamat, tanpa dibekali guidance, tanpa dibekali apapun, pokoknya dikasih tiket berangkat ke Australia. Di sana nggak ada apa-apa. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Apa yang terjadi? Di sana jadi apa? Tersesat di sana, ya. Nah, Al-Quran kemudian mengkiaskan itu jemaah sekalian. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan istiqomah, rabbunallah, Tuhan kami, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka nanti, ini ada yang menafsirkan nanti di alam kuburnya. Oh, jemaah sekalian, kalau kita tadi dikasih tiket ke Australia misalnya, ya, itu kita masih bisa nanya, masih ada orang di situ, masih ada orang baik, ya, atau kita cari untuk bisa pulang kembali ke Indonesia, bisa seperti itu. Tetapi ini beda halnya di alam barzah, di alam kubur. Allah kasih tiketnya ke alam kubur. Di kuburan kita bangun sendiri, nggak ada yang nemenin. Anak istri kita nggak ada. Anak kita yang kita kasih apa? Jajan, walaupun banyak itu jajan, nggak ada. Nggak bakalan ada, ya. Maka orang yang qalu rabbunallah, dia yang istiqomah ibadah kepada Allah, ya, dia nanti dibangkitkan di alam kuburnya, tatanazzalu alaihimul malaikat. Ada guidance-nya siapa? Malaikat-malaikat rahmat dia datang. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Apa yang dia katakan? Allah takhafu, wahai fulan, jangan takut walaupun kamu sendirian di sini. Wala tahzanu, jangan sedih. Biasanya orang kalau nggak ada yang kenal, dia takut, dia sedih, takut dirampok, takut dibegal, ya, dan seterusnya. Tetapi ketika nanti orang mukmin di dalam alam kubur, akan ada malaikat yang turun, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata malaikat, ayo sini saya guidance-nya. Abshiru bil jannah, kata Allah, tunjukkan al jannah, surga itu, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untukmu. Maka di guidance-nya oleh malaikat sampai ke surga. Demikian jemaah sekalian. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan untuk kaum muslimin, karena kita sudah disiapkan guidance-nya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Yang terpenting adalah tadi istiqomah. Nah, bulan puasa ini jemaah sekalian, bulan Ramadan ini adalah takdibun, kata malaikat, ya. Apa?
sebuah takdib, sebuah pelatihan supaya kita istiqomah. Puasa berapa hari? Paling lama berapa hari ini puasa Ramadan? 30 hari. Itu paling lama. Paling cepat? Nah. Selama 30 hari itu kita ditepak, kita diistiqomahkan oleh Allah supaya puasa, menghindari hal-hal yang bisa membatalkan secara jasmani maupun secara rohani, ya. Ada yang membatalkan secara jasmani, dia harus puasa lagi. Ada yang membatalkan secara rohani, pahalanya hilang, ya. Kemarin kita la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna yadrus wa yadris fi masjid al-ikhlas wa